Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adipet Madani dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang daerah khusus Ibu Kota Jakarta untuk pelajaran PKN. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa yaitu daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Tapi hari ini kita akan fokus ke daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke teman-teman, daerah khusus Ibu Kota diberikan kepada Provinsi Jakarta, Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga sebagai daerah otonom, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, DKI Jakarta dibentuk sebagai sebuah provinsi khusus pada tahun 1959 setelah sebelumnya berstatus sebagai kota. Saat ini, peraturan yang mengatur otonomi khusus di DKI Jakarta adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 yang berisi tentang pengkhususan bagi provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang pertama isinya adalah Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Saya meletakkan gambar Monas sebagai ikon kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan daerah khusus. Lalu yang ketiga, Ibu Kota Negara Indonesia. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Jadi di Jakarta, di sanalah tempatnya kedudukan perwakilan negara asing, misalnya kedutaan besar untuk negara apa yang ada di Jakarta, seperti itu. Serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Lembaga-lembaga internasional pasti memiliki cabang, dan salah satunya, dan itu harus di Provinsi DKI Jakarta. Lalu yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dua, yaitu sebagai kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak, yaitu 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kita lanjut yang keenam, yaitu tentang gubernur. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet, tentunya Gubernur DKI Jakarta, yang menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Dapat dilihat, beliau adalah Bapak Anies Baswedan, yaitu Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai sekarang. Lalu yang ketujuh, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, itu saja pembahasan terkait DKI Jakarta dalam lingkup daerah istimewa. Terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Adipet Madani, pamit undur diri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhazzab Deni Syahbudin dan saya akan mempresentasikan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pengenalan, Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa yang terdapat di Indonesia. Sejak tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahawa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi. Keistimewaan ini dituliskan dalam undang-undang kerana status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Indonesia memberikan status otonomi daerah kepada Yogyakarta yang kita kenal sebagai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah dengan hak khusus. Salah satunya adalah hak otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan. Secara singkatnya adalah hak untuk mengurus daerahnya sendiri. Hal ini telah ditegaskan di dalam UUD RI nomor 13 tahun 2012. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012, keistimewaan DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi A. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. B. Kelembagaan pemerintah DIY. C. Kebudayaan. D. Pertahanan. Dan E. Tata ruang. Terdapat 3 keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah. DIY sangat berperan dalam melahirkan pergerakan-pergerakan nasional sebelum Indonesia merdeka. Contohnya ada Muhammadiyah dan Persatuan Taman Siswa. Daerah Istimewa Yogyakarta juga disematkan sebagai kota pelajar. Hal ini terbukti sejak awal perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan sebagai contoh sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 13 Juli 1922 di Yogyakarta. Sekolah itu ditubuhkan sebagai tonggak awal kemerdekaan belajar warga Indonesia. Sejak saat itu hingga sekarang, fasilitas pendidikan seperti sekolah dan universitas sangat mendominasi di daerah istimewa Yogyakarta. Seterusnya, DIY juga menjadi tempat penyelenggaraan kongres kebangsaan seperti Budi Utomo, Jong Jawa dan Kongres Perempuan. DIY juga pernah menjadi ibu kota negara Indonesia pada tanggal 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949. Keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan bentuk. Pemerintahan DIY merupakan gabungan dari 2 wilayah, yaitu Kesultanan dan Pangkualaman, menjadi satu daerah tingkat provinsi yang bersifat kerajaan dan berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan berdasarkan kepala daerah. Kerana memiliki keistimewaan, Yogyakarta memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri. Contohnya, pada saat pemilihan gubernur Yogyakarta, pemilihan tidak akan diadakan seperti pemilihan umum sama seperti provinsi yang lain. Gubernur Yogyakarta akan langsung dipilihkan dari keturunan Sultan yang memimpin Yogyakarta sejak zaman dulu. Saat ini, Gubernur Yogyakarta adalah Petahana Hamengkubuwana X atau dikenali sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memimpin sejak 3 Oktober 1998 dan didampingi oleh Wakil Gubernur Adipati Aryo Pakualam X. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.